Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Ibrahim ayat 3 dikatakan, nafsu atau iblis dan tangan-tangan iblis wa yastahibunal hayata dunya alal akhirah, membikin kesenangan dunia ini dihidangkan terhadap ruh, supaya ruh ini mengatakan dan bercinta terhadap kesenangan dunia, sehingga seakan-akan ruhaniyah itu hidup selama-lamanya dengan kesenangan dunia. Kalau ruhaniyah sudah masuk dalam jebakan nafsu yang seperti itu, alal akhirah, secara otomatis akan melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, otomatis. Jadi kesempurnaan manusia itu, kalau saya pandang dari kacamata syariat, yang ada di jasad kita itu lebih sempurna daripada komponenannya jasad itu, Pak ya, daripada makhluk yang lain. Dan atau di situ kita manusia ruhaniyah ini tidak dibekali akal, juga dibekali nafsu. Kata Rasulullah, barang siapa yang ruhaniyahnya ini terkuasai oleh nafsu, ulaika kal an'am balhum adol. Di Quran dikatakan mereka ini seperti hayawan, bahkan lebih sesat dari hayawan. Iku konteksnya syariat. Barang siapa yang ruhaniyah itu dikuasai dengan akal, maka dia derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Terus lantas bagaimana keterangan yang di atas tadi, Gus? Kalau jatuhnya iman di akal, itu juga jatuh di ruhaniyah, kok tersesat? Sebab akal itu tidak mau menerima gimana aja enak. Apa yang menurut akal itu tidak bisa diterima. Tolong kita jangan lupa sejarah. Jangan dimatiin maksudnya. Kalau Ajazil, iblis itu kan malaikat asal muasal. Wa idh qala lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Sebelum Allah menciptakan Adam, Allah itu berkata terhadap seluruh malaikat, satu yang tidak setuju. Wahai malaikat, aku mau menjadikan makhluk di muka bumi ini yang disebut manusia untuk menjadi khalifah, pemimpin. Ajazil iki, Pak, ada yang mengatakan Banul Jan, gak setuju. Mengapa dia gak setuju? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia merasa ada yang nyaingi, Pak, karena di dalam dirinya ada hasud, ada riya, ada takabur. Jadi sampean kalau melihat setan gampang Pak. Selama ini sama sudah tahu setan itu yang mana? Belum tahu nggih? Oh niku sing wonten kuburan gandol niku, sundel bolong, dudu iku. Allah tuangkan tentang setan di dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuhmu yang nyata. Jengleh. Kembali pada ayat, olehnya Ajazil, Banul Jan iku menolak rencana Allah menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah manusia, karena di dalam diri Ajazil iku ono sifat takabur, sombong.
Dalam diri manusia berbagai macam munculnya sebab sombong, karena harta boleh, karena ilmunya boleh, karena pangkat jabatannya juga bisa. Mudah Pak, nek jenengan kepingin roh wujudin setan, ya kuwi wong sing atine ana sifat takab, ya kuwi lah di situ. Wujude menungso dulur ning prejengan sifat ruhaniyahnya itu prejengane ajajil. Iya Pak, kadang kita itu Pak nyun sewu lagi isok maca Quran fasih titik ngono bayo, nek gak ngaji nang aku gak sah, mbok. Iya betul juga pakai kertas. Makharujul hurufnya itu gak bener, tajwidnya gak bener, salah. Si kait dadi kiai langgaran wis wani ngono ya. Mohon maaf, kita sih lagi bisa tuku sepeda Mega Pro, bahkan apa sing Harley ya, sing paling sing gede nih Pak, apa nih Pak? Waduh, waktu melaku ono riak, pamer nang ati, maksudku gak nang jasad, ono rasa takabur. Duitku akeh, sik lagi iso tuku montor, ya Allah ya Karim. Sifat takabur muncul seperti itu bisa Pak, bisa jadi. Sik lagi jadi kepala desa ngono ita itu, ngerti tak itu? Sawombong, pas waktu pilihan, diencim, iku aku roh sing ngelarakno aku ku sing muja, awas nek ngurusi surat ya, tak ngel-ngel. Durung-durung dadi lurah wis ngomong ngono ning atine. Basa dadi tenan, bayu, rasakno kon ya. Allah. Bisa jadi pangkat itu menyebabkan, mohon maaf bahasa syariat, sebagai unsur takabur muncul. Iblis mang yang ngono, nggak kepingin Pak ada yang lebih tinggi daripada iblis pada saat itu, nggak kepingin. Akhirnya tetap Allah menjadikan manusia pertama kali adalah Nabi Adam. Akhirnya Allah mengutus seluruh malaikat untuk bersujud pada Adam. Perintah, bukan tunduk nang makhluk Adam, ndak. Jenengan perintah sholat, tapi bukan berarti jenengan iku ngedep watu, enggak. Ngerti watu mak? Mekani lah. Gak diperintah menyembah di situ, diperintah hanya menyembah pada Allah. Berhubung iblis iku takabure digedhekno, maka gak bisa Pak menerjemahkan ke bahasa mutasabihat, iku gak bisa. Bapak Ibu hadirin, itu mungkin ya jawaban dari kesempurnaan manusia ada di situ. Secara hakikat merekalah yang sudah sampai kembali pada asal muasalnya. Orang Jawa mengatakan itulah sangkan paraning dumati. Ya, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus badhe tanglet
Ini sesuai surat di dalam Al-Quran An-Nahl ayat 93 kalau nggak salah, berbunyi Allah berkehendak ngasih petunjuk dan Allah berkehendak juga menyesatkan hambanya. Yang menjadi pertanyaan saya adalah apa yang menyebabkan Allah berkehendak kepada hambanya dikasih petunjuk jalan yang lurus? Sampun. Yang kedua, ini juga saya mohon petunjuknya ya Gus. Ini saya ditanya anak saya seperti ini. Ya, Allah itu menciptakan makhluknya. Berarti Allah itu kesepian dong menciptakan makhluknya. Allah kesepian. Iya, itu. Lah saya secara iman, wah ini Allah tanya kepada saya. Seperti itu. Jadi petunjuknya Gus untuk menjawab pertanyaan itu kayak apa? Seperti gitu, itu. Pak ya. Allah. Terima kasih Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saat Allah menghendaki satu hambanya untuk tidak tersesat di jalannya, maka Allah mengapa kok kasih petunjuk? Apa hubungannya antara hidayah petunjuk dengan jalan yang dilewati? Apa hubungannya antara jalan dengan petunjuk? Dan mengapa Allah selalu memberikan petunjuk? Bapak Ibu rahimakumullah, itu sebagai jawaban kalau berlakunya dalil inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengapa Allah kok selalu memberikan satu petunjuk terhadap hamba yang dikehendaki? Itu supaya ada relasi hukum antara syariat dengan hakikat. Sebetulnya hanya di situ jawabannya itu. Sebab yang namanya hidayah, ketika saat Allah kasihkan terhadap seluruh umat manusia, jawabannya itu ada dua kelompok. Wa minhum man hadanallah, pertama. Yang kedua, wa minhum man haqqat adz-dhalalah. Satu golongan dia itu mengikuti petunjuk di situ. Satu golongan lagi bersikukuh hatinya dalam kesesatan. Mengapa dia bersikukuh dalam kesesatan? Apakah dia tahu kalau itu sesat? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Banyak di antara ruhaniyah kita sebagai manusia yang tidak terasa kalau kita disesatkan nafsu dalam diri kita masing-masing. Banyak sekali. Sehingga sawaun alaihim a'adzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ketika saat didatangkan satu petunjuk, dia tidak percaya kalau itu petunjuk. Sama Pak dengan apa materi saya tadi loh. Allah kasih petunjuk bagaimana iman kita, ruhaniyah itu jatuhnya hanya pada Allah. Ada golongan yang tidak percaya karena merasa dirinya yang sudah dapat petunjuk, melihat secara fisik. Makanya nek ngaji babakan hal seperti ini, ayo diangen-angen dengan iman, jangan diakal. Satu saja kalimat, bisakah kita kumpul di sini tanpa ada yang mengumpulkan secara mutlak, yaitu Allah?
Kalau imanmu yang menjawab, pasti jawabnya karena Allah. Kalau akalmu yang menjawab, pasti kau akan berbagai macam jawabannya. Yo, sebab sepedaan motor, oh yang pakai mobil, oh yang berjalan kaki karena kekuatan diriku. Sifat aku egoismenya kuat sekali, susah untuk dilogrokkan, itu susah. Bukan perkaranya yang tersesat itu belum pernah dikasih Allah petunjuk, sudah. Cuman wa minhum man haqqat adzalalah, dia tetap hakikatnya itu suka di dalam bersikukuh di dalam kesesatannya. Sehingga sedikit-sedikit ngomong makhluknya, sedikit-sedikit ngomong uangnya, sedikit-sedikit kalau tidak karena jabat aku, tidak karena macam-macam. Pasti seperti itu, Pak. Imannya jatuh di makhluk. Udah. Yang kedua, ketika anak bertanya terkait penciptaan Allah terhadap makhluknya itu, apakah Allah kesepian? Bapak Ibu, inilah masuk di dalam makalah yang tadi saya katakan. Ketika Allah menciptakan manusia, andai kata sedunia itu tidak ada yang menyembah, itu tidak akan menghilangkan, mengurangi rasa ketuhanannya Allah. Tidak. Dan juga tidak akan mengurangi rasa kesucian dalam diri Allah itu sendiri. Gampangane ngomong, cek ono gaini lur Pak. Cek ono gaini. Bukan persoalannya Allah itu kesepian. Justru kemurnian dalam satu iman itu qul huwallahu ahad. Tidak ada yang lain. Sifat keesaan Allah itu mutlak, dan Allah tidak pernah mempunyai keinginan bahkan berserikat terhadap selainnya. Gak pernah. Dalam hal menyelesaikan segala hal apapun, gak pernah Allah minta tolong terhadap lainnya. Enggak, di mata Allah. Loh, kalau tidak mau minta pertolongan terhadap selainnya, Allah itu tidak pernah berserikat terhadap selainnya. Lah kok muncul malaikat Israel disuruh mencabut nyawa? Apakah itu tidak merupakan satu bentuk kalau Allah itu gak iso tandang gawe dewi, gak kuasa sendiri? Loh, caramu melihat itu keliru bos, keliru. Kui mengatakan itu pekerjaan makhluk, mengatakan pekerjaan malaikat atas dasar diperintah Allah kan sebab melihat makhluknya. Coba kau melihat hidupnya di dalam dan di luar malaikat. Hidupnya itu siapa? Kita tarik terhadap sifat wajibnya Allah 20 termasuk hayat. Hayat itu maknanya hidup. Itu sifatnya siapa hidup itu? Allah. Selain Allah nggak punya hak sifat hidup. Apakah tidak sadar dirimu wahai manusia, hidup yang ada di dirimu itu sesungguhnya Allah? Kok malah kau mengatakan, merampas, mengakui aku hidup sebab dihidupkan Allah? Berarti ada dua hidup, ada hidup kecil, ada hidup besar. Berarti ono urip loro. Lah nek ono urip loro apa gak tukaran?
Ada pemimpin dua, katakanlah. Apa gak tukaran presiden loro? Nek wakil ada Pak. Presiden mutlak yang berwenang hanya tunggal, hanya satu. Gak ada yang lainnya. Sama Allah juga begitu. Gak ada yang lain. Siapa di sini yang suka badminton, Pak? Ada yang suka? Sepak bola? Coba kasih bola dua. Kasih bola badminton dua, suruh main. Bingung mboten? Bingung. Dalam kesebelasan sepak bola, coba kasih bolanya dua. Tukaran mboten? Tukaran. Sama dengan itu Pak. Makanya Anda kalau mencari Tuhan ojo loro, bingung awakmu. Wah, ini malah tambah dikatakan wayak buduna. Mereka itu malah Tuhannya wakeh Pak. Iki bingung, makanya uripmu iku bingung. Uripmu itu mesti ada rasa khawatir, rasa ketakutan, bingung. Besok apa yang dimakannya? Gak ono Mas, bumbu-bumbu ora ono, tidak ada. Beras sudah habis. Wadah Pak. Akhirnya apa? Bengi-bengi dadi lowo utawa dadi codot. Nyolong barange wong li. Bayo. Wis. Ngene iki. Bapak Ibu, jadi cukup kita jawab, mboten kesepian nak. Allah itu berkuasa sendiri. Itulah untuk ngetes hambanya. Setelah hambanya mengatakan bala syahidna, siap aku tetap menyembah jenengan. Lah ini Pak, kurang dukur Nabi Adam mah ngune keplejuk kok ya teko surga mudun ning dunya diusir sebab telah melakukan satu kesalahan, memakan buah huldi. Sama kita juga begitu. Huldi ini awak de malah wakeh Pak. Kesenangan dunya macam-macam. Nek zamane Nabi Adam nggak ada mobil. Huldinya paling yo mbok ni arek-arek iku. Ngerti mbok ni arek-arek? Ya Siti Hawa iku. Baru mendekat ditemuk kok anget, kok rasanya enak, diterusno Pak. Sama kita, enak-enak kita hidup di tengah hutan, gak ada tetangga yang punya mobil. Kita pindah ke kota, mendekati orang yang banyak punya mobil. Kepingin gak? Kepingin bos. Akhirnya bagaimana caranya kita bisa beli mobil? Akhirnya ketika sudah mendapatkan dengan berbagai cara apapun loh Pak iki, bah kadal, bah ulo diuntal mawon, bah aspal ya diuntal mawon. Yang penting tujuan saya hasil. Kalau sudah hasil bagaimana? Wahai manusia, ingatlah apa yang kau inginkan. Allah tidak melarang, tapi ketahuilah semuanya itu pasti tidak akan pernah menolongmu dan pasti kau tinggalkan. Nggih mboten? Pasti. Kesadaran itu Pak akan muncul kebanyakan manakala hatta idza ja'atumus sa'atu baghtatan. Perkara yang mengagetkan itu datang baru sadar. Apa? Kemati. Akhirnya Allah dawuh, qala dawuh sapa Allah, al kasebu utawi kasep. Kasep le sudah waktunya sudah habis. Begitu. Oke, mungkin ada lagi, kami persilakan.
Kalau nggak ada, kita mengalih pada yang interaktif. Ada? Monggo. Ada Pak? Sudah tidak ada? Ada. Monggo. Ibu, ada? Udah, kita beralih ke interaktif ya. Di jalur telepon, jamaah yang di luar silahkan masuk di 082 141 295 309. Silakan yang di luar ingin gabung, kami persilakan. Ya, yang sudah bergabung, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Bapak? Ya Gus, mau tanya ini Gus. Dari mana? Ya dari Pekalongan Gus. Dari Pekalongan. Silakan Bapak Iya. langsung yang ditanyakan apa? Ya, ini untuk menanyakan hal masalah awal dari surat Al-Baqarah itu dari ayat 6 itu loh Gus. Yang bunyinya Bapak? Ayat yang apa namanya? Istilzat ayat 6 sampai ayat 10 itu innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum ma lam tunzir ma yu'minun itu Gus. Inji. Iya. Itu tolong mohon di lagi untuk bagi orang-orang yang kurang memahami dalam makna surat tersebut. Sampun Bapak. Oke, dari Bapak Pekalongan terkait ayat yang mengatakan innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang ingkar iku sawaun, sama saja, alaihim ing atasi mereka opo a'andartuhum amlan tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar pada Allah itu dikasih pengertian, diperingatkan, dihadirkan hidayah atau tidak, la yu'minun, tetap tidak percaya. Ketika saat ruhaniah kita itu tidak mau menerima peringatan-peringatan atau ajaran-ajaran di dinul haq, mohon maaf, pasti di situ Bapak Ibu ruhaniah kita itu posisinya tertutup dan ditutup, dikunci oleh Allah. Dikunci tentang apa? Dikunci tentang ruhaniah tidak bisa sampai bertemu Allah, nggak bisa. Basirah ruhaniah tidak akan pernah bisa melihat atau beriman bahwasanya semua apapun itu yang berperan hanyalah hidup, nggak bisa. Khatamallahu, khotama ngunci sapa Allahu Gusti Allah ala qulubihim mengatasi piro-piro atine mereka, dikunci Pak. Dengan apa Allah mengunci? Macam-macam. Dengan ilmunya. Akhirnya muncul takabur karena ilmu.
dengan kebaikan di mata manusia. Dikunci kita itu sehingga dia tidak bisa mengatakan datangnya kebaikan itu dari Allah. Pasti merasa meyakini kebaikan dari dirinya sendiri. Dikuncilah kita dengan harta benda yang ada pada diri kita. Akhirnya merasa kaya sendiri, takabur. Terus orang-orang dianggap nggak punya. Iki mendolimi orang-orang miskin, merasa dirinya kaya. Akhirnya kalau itu dibiarkan, bermuncullah sifat-sifat yang jelek. Gampang riya, gampang takabur, gampang hasud. Cara orang bisnis itu gak ditambah hancur Pak, tambah sip, pabriknya tambah berkembang. Itu cara Allah mengunci. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim, pendengarannya apa yang muncul, tausiah-tausiah yang bersifatkan hakikiyah, buta, budek dirinya. Absarihim, penglihatannya itu dikunci sehingga tidak bisa melihat nyatanya Allah, sehingga jatuhnya iman itu karena air itu yang membuat longsor itu terkunci. Di dalam sholat pun juga begitu Pak. Mengapa kita teringat istri, teringat suami, teringat anak, bisnis, apapun, yaitu yang mengunci hati kita. Apa nanti jadinya? Konsekuensinya apa? Ketika saat Allah mengunci hati mereka ini, ghisyawatu walahum adzabun azim. Ghisyawah, kelawan tutup yang enggak bisa dibuka, kecuali yang buka Allah sendiri.